Man City, brand sepak bola terbesar kedua di dunia. Man United keluar dari 3 besar. Manchester City dinyatakan sebagai brand sepak bola terbesar kedua di dunia. Juara Liga Premier itu secara mengejutkan berhasil melampaui Barcelona untuk merebut status bergengsi itu dan hanya berada di belakang raksasa Spanyol Real Madrid. Penilaian total atas pencapaian itu didapatkan dari jumlah penjualan jersey hingga sponsor. Liverpool berada di urutan keempat, sedangkan Manchester United turun ke urutan kelima. Kenaikan The Citizens di tabel nilai merek itu menunjukkan kemajuan luar biasa mereka di era kepemilikan Sheikh Mansour. Nilai merek Man City diperkirakan mencapai 1,15 miliar pound sterling atau naik 18% dalam setahun. Real Madrid jauh di depan dengan 1,32 miliar pound sterling, kenaikan tahunan sebesar 19,5%. Barcelona turun ke posisi ketiga dengan pertumbuhan moderat 5% menjadi 1,13 miliar pound sterling. Nilai merek Liverpool melonjak 30% menjadi 1,1 miliar pound sterling setelah berhasil menembus 3 final Liga Champions dalam 5 tahun terakhir. Sementara nilai brand Man United hanya tinggal 1,09 miliar pound sterling. Erling Haaland lebih dari sekedar monster, dia senjata pemusnah massal milik Man City. Manchester City barangkali menjadi klub paling beruntung bisa mempunyai bomber tajam asal Norwegia Erling Haaland. Erling Haaland direkrut Man City di Borussia Dortmund. Ia diangkut dengan mahar senilai 60 juta euro atau sekitar 917 miliar rupiah. Manchester City merajut kerjasama dengan Erling Haaland selama 5 tahun hingga 30 Juni 2027. Erling Haaland tengah menjalani musim debutnya bersama Man City. Performa sang pemain sangat memuaskan. Sejauh ini Erling Haaland sudah tampil dalam 10 laga dengan Man City. Ia pun telah mencatatkan 14 gol dan 1 assist. Catatan Erling Haaland bersama Man City itu menegaskan bahwa dia mempunyai salah satu striker yang ditakuti lawan. Surat kabar Inggris The Guardian bahkan memuji performa Erling Haaland di Man City besutan Pep Guardiola. The Guardian membuat sebuah kartun dengan tujuan untuk mempresentasikan Erling Haaland lebih dari sekedar monster, seperti yang digambarkan banyak pihak. Menurut The Guardian, Erling Haaland bak senjata pemusnah massal milik Man City. Dalam kartun itu, Erling Haaland tampak berbaring di sebuah truk. Ia disambut dengan sorak-sorai oleh masyarakat banyak. Penggambaran Erling Haaland itu tampak tidak berlebihan jika mengingat performanya di atas lapangan. Begitu kenal Guardiola, John Stones langsung merasa nggak paham bola. John Stones tak segan menyanyikan pujian untuk sang pelatih Josep Guardiola. Begitu mengenal dan bekerja sama dengan Guardiola, Stones bisa menemukan perspektif baru dalam sepak bola. Guardiola merekrut Stones dari Everton pada tahun 2016 lalu. Saat itu Manchester City merogoh kocek cukup dalam. Stones jadi bek termahal kedua dalam sejarah transfer. Keputusan transfer tersebut terbukti tepat. Karir Stones melesat di bawah bimbingan Guardiola. Sempat kesulitan beberapa musim, tapi kini kembali ke level tertinggi. Menariknya, Stones menyebut bahwa segala hal dalam karir sepak bolanya berubah sejak mengenal Pep. Apa maksudnya? Jujur, saya merasa cukup memahami sepak bola setelah meninggalkan Everton. Namun setelah mulai berlatih sepekan atau 2 pekan di Man City, saya merasa tidak tahu apa-apa soal bola. Isi kepalanya dan bagaimana dia memandang tim-tim lain, saya sulit menjelaskannya dalam kalimat sederhana. Dia luar biasa, intens dan sangat menuntut sesi latihan Pep. Dan saya kira itulah yang membuat dia sangat sukses dalam 6 tahun saya bersama dia. Memang sudah mengalir dalam darahnya bahwa dia tidak mau jadi yang nomor 2 dan tidak mau membiarkan standarnya menurun. Dia terus melakukan itu setiap hari. Manchester City tak mau buru-buru perpanjang masa bakti Kyle Walker. Kyle Walker didatangkan oleh Manchester City dari Tottenham Hotspur pada musim panas tahun 2017 yang lalu. Sejak saat itu, Walker langsung menjadi sosok penting di lini pertahanan The Citizens, di mana dirinya berhasil mencatatkan 222 penampilan di semua kompetisi dengan sumbangan 6 gol dan 17 assist. Terlepas dari semua prestasi yang berhasil dia capai, masa depan Walker di Etihad Stadium belakangan mulai dipertanyakan.
Pasalnya, kontraknya yang saat ini akan berakhir pada Juni 2024 mendatang belum menunjukkan tanda-tanda akan diperpanjang. Dilansir dari Daily Star, Man City diwartakan tidak mau terburu-buru memperpanjang masa bakti Walker. Salah satu pertimbangannya adalah usia Walker saat ini yang tidak lagi muda, yakni 32 tahun. Kabarnya, City akan memutuskan masa depan Walker pada musim panas tahun depan. Dalam laporan tersebut, Walker juga diwartakan telah membuka peluang untuk kembali ke klub masa kecilnya, Sheffield United, jika kontraknya tak diperpanjang oleh Man City. Sheffield sendiri saat ini tampil di Championship setelah musim lalu mereka terdegradasi dari Premier League. Pada musim ini, Walker telah mencatatkan 7 penampilan. Namun sejak hasil imbang 1-1 saat menghadapi Aston Villa, hingga saat ini Walker belum kembali memperkuat The Sky Blues. Meski sukses samai rekor asis Steven Gerrard di EPL, De Bruyne ogah jemawa. Gelandang Manchester City Kevin De Bruyne tak bersikap jemawa meski ia baru saja sukses menyamai rekor asis legenda Liverpool Steven Gerrard di pentas Premier League. Tambahan 2 asis itu membuatnya kini mengoleksi total 92 asis di sepanjang karirnya di Premier League. Jumlah operan itu menyamai rekor milik legenda Liverpool Steven Gerrard. Di Manchester City, Kevin De Bruyne jarang bermain di satu posisi yang sama secara reguler. Ia bisa ditempatkan di beberapa posisi yang berbeda, sesuai taktik yang dikehendaki oleh Josep Guardiola. Kevin De Bruyne kemudian ditanya apa yang ia rasakan terkait kesuksesannya menyamai rekor asis Steven Gerrard itu. Ia tentu saja mengaku senang, namun enggan bersikap jemawa. Bagus untuk membantu tim saya. Saya mencoba menciptakan peluang sebanyak mungkin untuk tim saya, dan jika mereka mencetak gol, saya akan mendapatkan asis. Ini berhasil bersama dan bagus saya bisa melakukannya. Saya telah melakukan hal yang sama sejak saya datang ke sini. Ini masih berlangsung. Ini pertandingan demi pertandingan, semuanya berubah setiap saat. Ada tahun-tahun pertandingan di mana saya bermain lebih bertahan dan kemudian lebih menyerang dan nomor 9. Itu tergantung apa yang ada dalam pikirannya.